Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai array satu dimensi. Baik, ada beberapa topik yang akan kita bahas pada materi membuat array satu dimensi. Yang pertama itu adalah membuat array satu dimensinya, kemudian metode alternatif untuk membuat dan memulai array, kemudian memodifikasi elemen array, lalu bagaimana menampilkan data array menggunakan for loop ya, dan terakhir membuat penanganan errornya. Baik, yang pertama sebelum kita belajar array, ya, ini ada beberapa kasus misalnya ya. Apakah variabel dapat menyimpan lebih dari satu nilai? Nah, itu kasus pertama. Ya, kalau kita punya kasus, ada banyak nilai nih, apakah kita bisa menyimpan dalam satu variabel atau tidak? Nah, kemudian sejauh ini kita telah menggunakan banyak jenis variabel, tapi masing-masing variabel menyimpan satu nilai pada satu waktu. Ya, rata-rata kita kan yang sudah kita pelajari itu hanya satu nilai saja. Contoh, misalnya seperti ya sebelumnya kan ada int i sama dengan 10. Nah, itu kan hanya satu nilai itu. Nilai i-nya itu sama dengan 10 atau num sama dengan 10 atau jumlah sama dengan 10 ya. Nah, itu juga masih menyimpan satu nilai ya. Ya, kalau string misalnya string nama sama dengan Budi. Nah, ya, satu nilai juga. Satu int atau satu string atau satu double ya. Nilai double juga seperti itu. Rata-rata yang sudah kita pelajari itu hanya baru satu nilai. Nah, kemudian contoh string misalnya seperti ini ya. Karena hanya ada 4 kemungkinan nilai, tidak terlalu sulit untuk mengubah nilai variabel secara manual. Oke. Contoh di sini, kalau baru 4 mungkin kita masih bisa apa ya? Masih bisa membuat variabel ya, lebih dari satu. Itu oke, nggak ada masalah. Misalnya nanti ada rock band 1 Joe, rock band 2 Paul, rock band 3 Ed, rock band 4 Rob. Boleh-boleh aja kalau mau kita buat seperti itu ya. Ya, kalau 4, kalau ada seperti itu. Kalau dia ada 30 misalnya, apakah kita mau buat seperti itu? Nah, itu yang akan jadi pertanyaan kita nantinya. Nah, tapi ada saat-saat ketika kita harus menyimpan lebih dari satu nilai dalam variabel. Ya. Kita kemungkinan dalam proses membuat program itu akan ketemu kasus-kasus yang seperti ini. Ya. Dalam harus menyimpan lebih dari satu nilai dalam variabel. Kemudian bagaimana jika kita ingin menyiapkan variabel untuk setiap lagu rock band tadi ya. Misalnya ada 30 apa ya? 30 lagu ya. Lagu-lagu rock band itu ada 30. Apakah kita akan menyiapkan 30 variabel ya? Contohnya seperti ini. Ini baru 4 aja nih. Kalau ada 300 berarti kita siapkan 300 seperti ini. Atau bagaimana? Nah, itu kenapa kita nanti membutuhkan array. Nah, kemudian dari masalah-masalah tadi kita jadinya punya solusi ya. Salah satunya itu penggunaan array. Ya, khususnya di Java ya, di bahasa lain juga kurang lebih ya sama konsepnya ya, tidak beda. Array merupakan wadah berindeks yang menyiapkan serangkaian nilai jenis tunggal. Jadi array itu ya kurang lebih seperti apa ya, laci lah ya. Dalam laci itu harus berisi tipe data yang sama. Nah, contohnya ini. Ya.
Misalnya ini ada sebuah laci atau lemari ya. Ini indeks pertama, laci pertama, dalam satu laci itu ada apa ya, biliknya atau ada ruangan-ruangan. Ruangan pertama atau ruangan ke 0, ini indeks itu dimulai dari 0, nilainya 27, indeks pertama nilainya 12, indeks kedua nilainya 82, dan seterusnya. Nah, itu yang harus diperhatikan pertama, wadahnya itu harus memiliki tipe data yang sama. Jadi array itu tidak, ya yang satu dimensi itu tidak bisa memiliki tipe data yang berbeda. Misalnya sini integer, sini string, itu nggak boleh ya untuk yang satu dimensi. Setiap item dalam array disebut elemen. Oke, yang ini ya, ini disebut elemen. Kalau yang ini disebut indeks. Indeks itu biasanya berurut ya. Array membuat penyimpanan dan akses banyak nilai menjadi sederhana dan mudah ya. Jadi ya sama seperti lemari atau laci lah ya. Sorry, lemari, di dalam lemari itu ada bilik-bilik atau laci-laci gitu maksudnya. Ya, ini satu lemari, di dalam lemari itu ada laci pertama isinya 27, laci kedua isinya 12, laci ketiga isinya 82, dan seterusnya. Nah, berikutnya, array dapat diakses indeksnya. Ya. Nah, di sini kita dapat mengakses setiap elemen dalam array dengan indeks numeriknya ya. Indeksnya ini numerik ya, karena kita pertama kali ya. Soalnya nanti ada array yang objek ya, tidak numerik ya, tapi objek itu ada juga. Nah, sekarang kita belajar yang indeks numerik dulu. Nah, berikutnya indeks elemen pertama adalah 0 ya. Itu yang harus diperhatikan di dalam array itu indeks pertama itu adalah 0. Nah, kemudian array 10 elemen memiliki indeks ya dari 0 sampai 9 ya. Jadi kalau kita membuat 10 elemen array, berarti kita butuh indeks antara 0 sampai 9. Ya, totalnya jadi 10 ya, karena 0 dihitung. Ya, 0 1 2, nah itu kan jadi 1 2 sampai 10. Nah, kemudian jenis data array. Array dapat berupa segala jenis data ya. Tetapi semua elemen harus memiliki tipe data yang sama. Ya, tadi sudah dijelaskan juga. Ya, pertama seperti ini. Untuk yang tipe data primitif, misalnya array tipe data int atau integer, ya isinya ya harus nilai integer semua, 27, 12, dan seterusnya. Atau tipe data objek ya, objek untuk objek itu array, objek itu contohnya string. Ya, di sini ada Minggu, Senin, Selasa, Rabu, dan sampai Sabtu. Nah, itu disebut dengan tipe data. Intinya harus sama yang diinputkan. Kemudian array dapat berupa segala jenis data ya, masih sama yang seperti tadi. Misalnya objek yang didefinisikan oleh programmer. Ya, di sini maksudnya adalah kelas. Jadi di dalam array itu bisa berisi kelas-kelas yang memiliki atribut tipe datanya beda, memiliki tipe data yang berbeda ya. Jadi nanti sebetulnya ini pembahasannya mungkin akan lebih tepat di object oriented programming di pembahasan selanjutnya nanti ya. Jadi objek yang didefinisikan oleh programmer ya, contohnya itu class student. Jadi class student di dalamnya bisa jadi ada nama, ada alamat, ada NIM ya. Jadi dalam satu student ini bisa berisi lebih dari satu variabel ya di dalam satu ini ya. Di ini juga, tapi intinya di setiap setiap komponen atau elemen array ini harus seragam semua ya. Kalau ini student, ini harus student semua, student semua, student semua. Nah, gitu ya. Itu disebut dengan seragam.
Jadi ini tipe datanya adalah tipe data student. Student itu apa? Student itu adalah sebuah kelas yang dibuat oleh programmer. Nah, sebelumnya kan kita sudah membahas tuh yang namanya tipe data. Tipe data ada tipe data primitif, ada tipe data reference. Nah, inilah salah satu tipe data reference. Selain dari string itu juga reference sebetulnya kelas yang dibuat ya berupa kelas ya. Kelas itu dipanggil. Nah, yang student ini juga ya, cara memanggilnya berarti kita harus membuat instannya dulu, baru bisa dipanggil ke sini ya. Nah, kemudian metode alternatif untuk membuat dan memulai array. Baik, yang pertama, array seperti variabel ya, sama. Array berarti harus dibuat harus dideklarasikan dulu. Kita dapat menyatakan array dengan menggunakan sintaks seperti ini. Tipe data, kurung siku, kosong gitu ya. Kurung siku segi 4. Kemudian nama array-nya. Itu untuk mendefinisikan atau mengenalkan variabel array itu ya. Jadi notasi bracket ini itu menyatakan array. Kalau satu berarti satu dimensi. Nanti ada yang 2 dimensi itu berarti array. Ada 2, bracketnya ada 2. Nah, nanti lain lagi kalau yang 2 dimensi berarti ada array di dalam array. Nah, kalau sekarang kan array saja ya. Array hanya 1 dimensi saja. Nah, contohnya seperti ini ya. Misalnya kita membuat tipe variabel namanya temperatur, tipe datanya double ya. Nah, yang double ini adalah tipe data berdasarkan item yang ingin disimpan di dalam array. Jadi temperatur ini adalah variabel, isinya itu harus tipe data double ya. Berarti lebih dari 1 nih. Nah. Oke. Caranya ada beberapa ya. Ada 2 di sini ya. Bisa dituliskan setelah tipe data atau setelah variabel ya. Bisa seperti ini int kemudian ada dalam kurung bracket seperti ini baru prime, atau yang kedua bisa juga dituliskan int prime kemudian bracket yang ini ya. Seperti itu cara mendeklarasikannya. Ya, sama aja keduanya. Nah, tapi biasanya yang pertama ini yang sering digunakan ya. Yang pertama. Jadi tipe data baru dalam kurung siku itu. Kemudian, menyatakan array tidak cukup untuk memulai menggunakan di dalam program ya. Jadi deklarasi itu belum cukup. Ya, itu baru deklarasi aja, menyiapkan bahan-bahannya tuh apa aja, gitulah kira-kira ya. Nah, itu baru disiapkan ya. Jadi belum digunakan. Nah, sebelum kita menggunakan array, kita harus memberitahu kepada Java ya untuk membuat ruangan lah atau memori ya, menyiapkan memori untuk digunakan sebagai tempat elemen-elemen yang akan disimpan. Nah, gitu. Jadi kalau yang ini kita belum tahu nih jumlah elemennya ada berapa. Jadi harus kita tentukan. Ya. Oke. Pertama, cara menuliskannya seperti ini ya. Ini strukturnya. Jadi tadi tipe data dalam kurung siku segi 4 ya. Kemudian nama variabel sama dengan new. Tipe datanya apa? Misalnya int ya. Integer atau string ya. String dalam kurung ukurannya berapa nih dalam satu array itu? Misalnya hanya berisi 10 data aja. Ya udah berarti isi 10. Begitu juga kalau kita ingin memberikan nilai ya. Berarti nama variabelnya misalnya tadi temperatur 0 sama dengan nilainya berapa? Temperatur ke 0.
misalnya 30 derajat, nah, gitu ya, atau 30 itu tulisannya, derajatnya nggak ditulis. Jadi nilai ukuran menentukan jumlah item yang dapat disimpan oleh array yang kita buat tadi. Nah, kalau kita buat misalnya 10, berarti variabel di sini, misalnya temperatur, itu hanya bisa nulis temperatur 0, temperatur 1, sampai temperatur 9. Jadi tidak bisa melebihi dari ukuran yang sudah ditetapkan. Oke, misalnya kita membuat sebuah array untuk menyimpan 100 bilangan bulat atau integer. Nah, kita dapat menuliskannya seperti ini. Ya. Jadi, in my in array, ya, atau mau langsung ditulis sama dengan new in 100 itu juga boleh. Ya, ini ya, seperti ini. Mungkin lebih, kalau saya lebih suka seperti ini, langsung saja dalam satu baris perintah. Seperti ini juga boleh, ya. Jadi deklarasikan dulu, nanti baru di bawahnya kita tentukan berapa sih jumlah elemen yang ingin kita buat di dalam variabel yang kita buat ini, my in array. Nah, contoh. Nah, ini potongan kode ya, potongan codingan. In age sama dengan new in 3. Berarti variabel age itu hanya berisi 3 elemen. Ya. Age ke 0 berapa, age ke 1 berapa, age ke 2 ke berapa. Berapa isinya. Nah, seperti itu. Nah, kalau untuk nama juga ya sini string name sama dengan new string jumlahnya 3. Berarti ya sama, berarti indeksnya hanya 0, 1, 2. Ya. Isinya apa? Isinya harus berupa string juga. Ya, jadi ini nama variabel, indeksnya, kemudian nilainya. Ini cara memberikan atau mengisikan nilai ke dalam sebuah variabel array. Nah, bagaimana dengan mendeklarasikan dan memulai array di dalam satu langkah? Maksudnya dalam sekali langsung kita membuat array itu ya, sekali buat terisi semua gitu. Jadi bagaimana sih cara simpelnya gitu, yang tadi kita buat. Nah, kalau ingin kita buat secara langsung bisa dituliskan seperti ini ya. Jadi ada tipe data, kemudian variabel dari array-nya, kemudian tanda kurung kurawal, dan datanya ya dibatasi dengan koma di antaranya ya, seperti ini. String names, kalau yang tadi kan satu-satu nih, names ke 0 apa, names ke 1 apa, names ke 2 apa. Sekarang kalau mau menuliskan secara langsung bisa seperti ini. Kan lebih simpel. Ya, kita juga tidak perlu menuliskan panjang datanya. Ya. Ya panjang data ya, atau jumlah elemennya tidak perlu kita tulis. Jadi langsung kita tuliskan. Ya, kemudian untuk yang age juga sama ya, langsung dituliskan dalam satu langkah ini ya. Tinggal pilih saja mana yang kira-kira lebih mudah. Nah, tapi ada kalanya kita memang mungkin harus menuliskannya seperti ini. Jadi ya tergantung kasusnya juga sih. Tapi rata-rata kalau tidak membutuhkan kasus yang khusus, itu biasanya cara menuliskannya seperti ini. Ya. Ini tadi sudah paham, ya intinya kurung kurawal ya, di sini bukan kurung siku, tapi kurung kurawal untuk isinya. Nah, kemudian bagaimana cara memodifikasi elemen array? Tapi sebelum itu mungkin kita akan coba dulu lah ya. Coba dulu di dalam codingannya itu seperti apa sih cara membuat array. Baik, kita buat contoh array. Oke. Array 1 ya. Array 1. Oke, kita buat misalnya. Tadi cara penulisannya ada cara yang pertama, misalnya in umur sama dengan kita buat yang cara pertama aja dulu, in umur
kita buat sama dengan new in, kita buat 3 saja lah ya, nggak usah banyak-banyak. Nah, oke. Di sini masih error, kenapa? Oh, sorry. Ininya. Nah, berikutnya kita tentukan. Ini kan baru deklarasi saja. Kemudian cara mengisi elemen umur gimana? Ya, kayak di contoh tadi ya, umur, indeks ke 0, nilainya misalnya tadi umurnya 19. Umur ke berapa? Ke 1 itu umurnya 30. Umur kedua atau indeks kedua itu misalnya 25. Nah, kita coba cara menampilkannya ya sama, langsung kita panggil indeksnya saja ya. Jadi kalau mau kita tampilkan system out misalnya umur yang kita tampilkan yang umur ke indeks pertama ya, misalnya umur. Ini cara menampilkannya ya, kan nggak terlalu sulit, bukan koma ya, tambah. Nah, seperti ini aja. Nanti yang keluar itu adalah 30. Coba kita tes. Jawab array 1. Baik, kita lihat hasilnya. Nah, yang muncul hanya 30 ya. Kalau kita buat umur 2 ya keluar 25. Tuh. Nah, kemudian cara kedua itu menggunakan penulisan secara langsung. Misalnya kita buat nih, tadi contohnya string ya. String apa tadi kita buat, kita samakan saja dengan yang ada di slide ya. Mary, Bob, sama Carlos ya. Kita buat nama Mary, Bob, dan Carlos. String nama. Oke, tandanya ini ya. Oke. Mary, Bob, Carlos. Nah, cara menampilkannya ya sama aja. Yang penting kita paham. Ini adalah indeks ke 0, indeks ke 1, indeks ke 2. Sama aja. Cara manggilnya ya system out, print, ya, nama, Bob. Berarti nama indeks pertama. Ya, nama indeks ke 1. Nama dalam kurung sikunya indeks ke 1. Otomatis yang ditampilkan adalah yang Bob. Oke. Umur 30, nama Bob. Karena yang ditampilkan itu hanya yang Bob saja. Oke. Nah, berikutnya array adalah struktur yang berurutan ya. Jadi kita harus tahu itu. Jadi 0, 1, 2, 3 dan seterusnya, indeksnya itu berurutan. Jadi item-itemnya itu disimpan satu persatu di dalam array berurutan. Kita juga dapat mengakses setiap elemen array yang seperti tadi ya, cara mengaksesnya langsung nama variabel nama variabelnya dan indeksnya ya, dalam kurung indeksnya. Ya, contohnya ini ya, dan sudah saya contohkan juga tadi di dalam codingannya. Jadi langsung saja cara memanggilnya, baik yang penulisan array-nya secara langsung dengan nilainya ataupun yang satu persatu.
Nah, kemudian kita juga dapat mengatur nilai pada elemen array. Nah, seperti ini ya. Jadi bisa kita ubah sebetulnya. Tentunya bisa kita ubah. Nilai pertama mau kita jadikan apa gitu ya. Jadi kalau mau saya buat di sini saya ganti nih nama ke berapa? Nama ke 1 saya ubah menjadi Budi. Oke, biar beda ya. Nama orang Indonesia ya, Budi. Coba kita outputkan lagi. Masih Bob atau berubah jadi Budi kalau ditampilkan di sini. Oke, nama yang kedua jadinya Budi ya. Berarti array-nya sekarang berubah. Array ke indeks ke satunya itu berubah jadi Budi. Oke, seperti ini ya. Bisa dilihat di codingannya. Jadi ada, kalau saya ubah di sini nama indeks pertama jadi Budi, maka hasilnya juga setelah dikeluarkan hasilnya Budi. Nah, berikutnya di sini ketika susunan dinyatakan tetapi belum dimulai, maka elemen diberi nilai default yang terkait dengan tipe data. Jadi kalau sudah kita deklarasikan elemen kita deklarasikan array-nya berapa jumlahnya atau berapa banyak elemennya sudah kita tentukan di awal, maka dia sebetulnya sudah berisi nilai default, yaitu kalau dia angka berarti 0 nilai defaultnya gitu. Ya. Jadi walaupun belum kita isi, kalau sudah kita buat seperti ini, coba kita tes apakah benar. Misalnya saya buat namanya in angka sama dengan new ya, buat objek baru tipe data in 3 saja. Kemudian saya tampilkan nih system out angka ke 2 ya, boleh angka kedua saja. Karena hanya 3 elemen, maka maksimumkan 0, 1, 2. Makanya saya ambil yang teratas dulu. Apa yang terakhir aja. Oke, 0 ya hasilnya. Itu nilai defaultnya. Ya, nilainya hasilnya 0. Misalnya saya tambahkan ini tadi. In angka new in 3. Ya, jadi kita hanya mendeklarasikan sebanyak 3 elemen. Ya, kemudian kita tampilkan elemen ke indeks kedua. Nilainya apa? Sebelum kita isi ya. Itu ada nilai defaultnya yaitu 0. Baik, selanjutnya nah, sekarang kita sudah bisa membuat array dengan jumlah elemen tertentu nih. Nah, setelah dibuat, kita tidak dapat mengubah panjang array. Jadi, udah ditentukan nih tadi angka sama dengan 3. Kita mau nambah. Tidak 3 ternyata, harusnya 10. Nah, itu tidak bisa ditambah. Ya. Jadi, array itu tidak dapat diubah ukurannya. Nah, panjang array itu bisa diakses dengan perintah length ya. Misalnya total elemen array ada berapa sih gitu ya. Misalnya di sini ada berapa totalnya. Itu bisa menggunakan fungsi length ya, ataupun
properti length ya di dalam array. Ya, seperti ini. Berarti ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti outputnya nanti kalau kita panggil primes.length itu outputnya 7. Ya, atau yang kita buat aja tadi ya. Misalnya kita buat di bawahnya nama misalnya. Kita buat system out panjang nama misalnya. Banyak elemen nama. Berarti nama dot length ini adalah propertinya. Oke, harusnya 3 sih. Harusnya 3. Nah, kalau kita buat seperti ini, system out print banyak elemen itu nama dot length itu 3 ya, karena memang kita buat ini ada 3 elemen. Nah, berikutnya bagaimana cara menampilkan data yang sudah kita buat di dalam array. Intinya mencetak lah ya, atau mencari elemen. Nah, kita bisa menggunakan perulangan for untuk menampilkan keseluruhan array. Ya. Atau kita juga dapat menggunakan perintah nanti for each ya. Pertama kita gunakan yang for aja dulu. Nah, di sini misalnya tadi ada berapa elemen ya? Contoh, mungkin saya langsung saja. Tadi kan ada nama tadi ya. Nama di atasnya ada Mary, Bob, sama Carlos. Dan sudah diubah tadi jadi Budi. Baik. Nah, untuk menampilkannya kita bisa menggunakan for atau while juga boleh. Intinya perulangan ya. For in, kita buat i mulai sama dengan 0 karena nilai awal atau dari array itu, nilai awalnya itu indeksnya 0. Makanya kita buat i sama dengan 0. Kemudian i sampai i kecil sama dengan banyak datanya atau banyak elemennya. Dari mana kita tahu banyak elemennya? Kan nggak mungkin kita tentukan manual nih, nama i kecil dari 3. Kan nggak mungkin ya, i kecil dari 3. Ya kalau kita lihat tahu, kalau kita nggak tahu jumlahnya berapa. Makanya kita tadi butuh yang namanya property length. Jadi kecil dari nama dot length. Jadi bukan angkanya, tapi panggil property. Panjang dari nama tuh berapa sih? Biar sistem yang hitung gitu. Jadi jangan dihitung manual. Kalau kemudian incrementnya apa? Nah, ini seperti ini aja. Kemudian system out. Oke. Ya, system out print. Oke, kita buat gini. Biar kelihatan ya. Nama. Oke, saya mau buat seperti ini. Nanti isinya sini saya buat nama indeks ke i. Nah, oke. Titik 2. Nama ke i. Nah, gitu. Ini hanya untuk apa? Untuk munculkan nilai apa? Kata-kata nama dalam kurung indeks keberapa ya. Kalau yang ini memang memunculkan isi dari nama indeks ke yang kita pilih. Itu aja. Seperti apa hasilnya? Kita lihat. Sorry ya, belum muncul. Oke, ini udah saya munculkan.
Nah, ini tadi ya, saya ulang sedikit. Ya, jadi kita ingin menampilkan data atau seluruh data yang ada di dalam array tadi. Untuk yang contohnya adalah nama. Kita ingin tampilkan semuanya, apakah benar semuanya itu bisa muncul menggunakan for. Caranya seperti ini. For in i sama dengan 0. Kenapa 0? Karena indeks dari array pertama kali itu adalah 0. Jadi udah pasti kita buat 0. Ya. Kemudian i kecil, nah harusnya ini kan nilai angka ya. Kenapa tidak kita buat langsung 3 gitu? Ya, kalau memang 3, tapi kita kan nggak tahu nih. Ada yang mungkin kebetulan ini 3. Nah, sebaiknya kita serahkan saja ke komputer untuk menghitungnya. Jadi kita tahu beres aja gitulah ya. Jadi kalau seperti itu berarti kita butuh properti length tadi ya untuk menghitungnya. Jadi i kecil dari nama.length, otomatis isinya 3 di sini gitu ya. Baru incrementnya, baru dikeluarkan outputnya. Nah, di bagian ini tadi adalah bagian yang digunakan untuk menampilkan tulisan nama dalam kurung i-nya indeks keberapa sama dengan isi dari elemen array-nya. Oke. Coba kita tampilkan hasilnya. Nah, di sini ya. Banyak elemen tadi udah, yang ini berarti ya 3. Nah, ini ketika dikeluarkan hasilnya seperti nama ke 0 Mary, nama kedua Budi. Nah, harusnya kan Bob tadi. Di sini sudah kita ganti jadi Budi. Makanya yang keluar udah terupdate ya jadi Budi. Nah, indeks kedua adalah Carlos. Jadi ini bisa digunakan untuk mengulang isi atau elemen di dalam array. Nah, berikutnya contoh seperti ini. Ya, jadi ini ada cara penulisan yang lain juga ya. String name ya. Kemudian new string ya, langsung dituliskan di sini. Itu boleh juga ya, tinggal disesuaikan saja. Nanti berarti ada beberapa cara penulisan array. Yang tadi yang pertama ditentukan di awal panjang elemennya. Kemudian dibuat satu persatu elemennya ya setelah dideklarasikan. Kemudian yang kedua menuliskannya secara langsung, misalnya string name dalam kurung tanda kurung kurawal datanya dan seterusnya. Atau yang ketiga ini ya, tapi harus dibuat instan dulu gitu ya, baru angkanya. Nah, oke, ini tadi ya ekspresi boolean sama ya di sini. Kemudian ini udah kita contohkan tadi. Nah, kemudian bagaimana cara perulangan menggunakan for each? Nah, jadi biasakan kalau menggunakan array untuk menampilkannya, kalau menampilkan semuanya biasakan menggunakan for each karena akan lebih ringkas lah kalau bisa dibilang ya daripada for yang biasa. Gunakan for each. Jadi untuk penulisan for each strukturnya seperti ini. For tipe tipe datanya ya, tipe data. Kemudian variabel yang digunakan untuk iterasi, nanti akan paham kalau kita sudah contoh. Kemudian nama variabel dari array-nya itu ya. Kemudian di dalamnya baru setiap yang akan ditampilkan itu elemen array-nya, tampilkan elemen array-nya. Contoh seperti ini ya. Karena name itu oke, kita lihat dulu yang tadi ya. Mungkin atau kita lihat langsung ke contoh saja ya supaya lebih mudah. Baik. Bagaimana sih cara penggunaan for each? Oke, saya lanjutkan. For each. Nah, for each
Oh ya, cara penulisannya kalau di bahasa Java jadinya seperti itu ya. Karena kalau di bahasa lain seperti JavaScript itu memang for each ya. Di PHP kalau tidak salah for each juga. Nanti silakan dicek ya. Cuma cara menuliskan for-nya itu tidak menggunakan apa namanya? Deklarasi nilai variabel pertama, misalnya int i sama dengan 0 itu enggak, tapi langsung dituliskan. Misalnya kita kan ingin menampilkan elemen nama ya. Di setiap elemen ini itu tipe datanya apa sih? Kalau yang kita lihat kan tipe datanya string. Ya sudah, kita buat aja string. Sorry, kok di sana? Salah ya. Di bawah. Di bagian bawah string. Nama variabel untuk setiap ininya apa? Kalau di atas nama saya buat sini n saja ya. N titik 2 nama. Nama ini adalah yang ada di sini. Ya, nama dari array-nya. Ini saya tarik saja biar rapi. Nah, seperti ini aja. Nah, kemudian tinggal kita tampilkan sistem out apa? N. Udah. Gitu aja. Jadi yang muncul nanti ya nama-namanya langsung. Jadi ada beberapa cara yang bisa kita gunakan untuk menampilkan isi array ya. Nah, ini Mary, Budi, dan Carlos. Jadi N itu yang akan diulang-ulang. Nah, untuk setiap perulangan, elemen berikutnya dalam array ditarik dan disimpan di dalam variabel perulangan ya. Jadi yang tadi yang di bagian ini itu kan ada string n. Nah, itu sebetulnya untuk menampung setiap elemen yang ada di variabel nama ya. Perulangan pertama dimasukkan ke variabel n. Perulangan kedua masukkan lagi ke variabel n sehingga nanti hasilnya akan diulang-ulang terus. Jadi, hasilnya seperti itu. Ya. Nah, kemudian tipe data yang ada di tuliskan tadi ya harus sama dengan yang tersimpan di dalam elemen array-nya. Nah, jadi jangan sampai beda. Kalau yang tadi misalnya string ya yang di variabel nama, yang ini kan string. Nah, di sini juga harus string. Ya, jangan sampai beda. Tiba-tiba di sini integer atau int misalnya. Ya, error ya. Jadi intinya harus sama. Nah, selanjutnya mana sih yang mau kita gunakan? Nah, gitu ya. For each sama for itu mana yang mau kita gunakan? Ya terserah saja sih. Tapi kalau menurut saya, kalau dilihat dari cara penulisannya dan lebih ringkasnya, ya mungkin lebih mudah menggunakan for each ya, daripada yang for loop. Tapi intinya outputnya sama, sesuai kebutuhan juga ya. Nah, di sini kalau misalnya tadi 6 ya, ada siapa aja nih. Perulangan itu mengakses setiap elemen secara bergiliran ya, berarti satu persatu. Dia sudah tahu nih, pertama elemen apa, kedua elemen ketiga, dan seterusnya. Kemudian setiap pengulangan menghasilkan elemen array berikutnya. Jadi ya setiap perulangan ya tidak perlu ditulis lagi i++ gitu, nggak perlu lagi. Nah, kemudian kita lihat contoh. Misalnya memasukkan skor 10 siswa dengan menggunakan objek scanner. Oke, ada 10 siswa, kemudian menampilkan skor yang dimasukkan tadi, kemudian menghitung rata-rata skor yang dimasukkan. Nah, berarti ini
kita memasukkan data mahasiswa lah gitu ya, kemudian masukkan skornya. Baik, ini contohnya. Nah, pertama contoh ada deklarasi, pertama itu skor, ya. Tipe datanya double sebanyak 10 student ya. 10 student, kemudian ada sum, ya ini jumlahnya untuk 0. Kemudian rata-ratanya juga kita buat 0. Kenapa pakai 0.0? Karena double ya. Jadi inisialisasi nilai awal juga harus menyesuaikan. Kemudian scannernya inputan dari keyboard nanti ya. Nah, berikutnya di sini memberikan keterangan, masukkan skor antara dari 10 studentnya. Berarti skor pertama berapa, skor kedua berapa, skor ketiga berapa. Nah, kemudian setelah dimasukkan, kemudian kita keluarkan hasilnya, skornya berapa. Nah, setelah dikeluarkan hasilnya, kemudian dijumlahkan dan dirata-ratakan. Jadi total dari rata-rata yang nilai yang dimasukkan itu berapa, kemudian jumlahnya berapa. Nah, gitu. Contoh maksud dari kelas ini. Nah, baik, kita akan coba menuliskan perintahnya ya. Intinya di dalamnya ada inputan dari user ya, menggunakan keyboard, kemudian kita inputkan satu persatu, kemudian ditampilkan satu persatu dan dijumlahkan. Nah, gitu ya. Mungkin supaya lebih kelihatan, saya buat file baru saja namanya array2. Di sini berarti kita butuh scanner. Kita sikat saja keyboard atau KB sama dengan new scanner. Ya, kita inputkan dari inputan keyboard ya, system.in. Oke. Nah, dari sini kemudian kita akan menginputkan ke dalam sebuah array. Ya, intinya kita masukkan sebuah nilai skor tadi ya. Otomatis kita harus menyiapkan dulu nih, atau mendeklarasikan dulu apa yang mau kita gunakan. Nah, berarti pertama kita butuh variabel skor berupa array ya. Berarti skor itu nilainya double tadi ya. Double berupa array, kita buat skor ya, skor sebanyak 10 tadi ya. New double 10. Oke. Nah, kemudian kita tambahkan nilai ke dalamnya ya, ke dalam elemen. Untuk menambahkan nilai ke dalam elemen berarti kita harus memasukkannya satu persatu, ya kan? Untuk itu kita butuh perulangan. Kita gunakan for in i mulai dari 0, i kecil dari score dot length ya, kemudian i plus plus ya, sebanyak 10 kali kan. Nah, kemudian
karena kita mau menginputkan nilai, berarti kita butuh output, system out, kata-katanya mungkin kita tambahkan mahasiswa pertama gitu ya, boleh. Nilai mahasiswa ke, mau ditulis, oke, saya ginikan aja, I plus 1, boleh ya. Berarti ini maksudnya yang ditampilkan itu karena pertama 0 berarti otomatis 1, mahasiswa ke 1. Nah, ini tidak mempengaruhi perubahan nilainya ya. Jadi ini hanya untuk ditampilkan saja. Yang ditampilkan itu 1. Jadi untuk berikutnya bukan udah ditambah 1 lagi, enggak ya. Jadi ini hanya untuk menampilkan di dalam outputnya saja. Kemudian plus nilai mahasiswa pertama atau ke 1 sama dengan plus cukup di sini saja dulu. Ini print saja ya supaya nanti tidak turun, biar lebih bagus tampilannya. Nah, baru di sini kita tentukan skor ke I itu adalah keyboard, inputan dari keyboard dot next in. Oke, bisa dipahami maksudnya ya. Jadi ini hanya untuk tampilannya saja. Nilai mahasiswa ke, karena pertama indeksnya 0, saya tambahkan 1 aja biar muncul mahasiswa ke 1, nilainya diinput oleh si user atau si penggunanya. Nah, begitu seterusnya sampai dia sampai ke 10. Kalau udah selesai 10 ya udah berhenti. Ya. Berarti di sini mungkin bisa saya tambahkan input nilai mahasiswa ya. Input nilai mahasiswa gitu ya. Oke. Nah, berikutnya setelah di input diapakan lagi? Di outputkan atau dikeluarkan. Caranya ya kurang lebih sama ya. Berarti sini bisa saya buat, karena ini untuk keterangannya saja, ini print len supaya turun ya tampilannya. Oke, berikutnya output. Output nilai mahasiswa, maksudnya keluarannya berapa sih yang sudah diinputkan. Nanti keluar mahasiswa 1 berapa, mahasiswa 2 berapa ya. Ini saya copy saja, atau enggak saya copy lah biar kelihatan ya, biar paham maksudnya. Oke. For, boleh pakai i lagi karena sudah terpisah dengan di atas ya. For in i sama dengan 0 juga ya, sama, perintahnya sama. Makanya tadi mau saya copy saja, tapi kita tulis saja biar terbiasa. Scores.length ya, sampai panjang dari elemen scores-nya di plus. Nah, mungkin perbedaannya ya di sini saja. Kita tampilkan nilai MHS ke 1 ya, boleh ke 1 berarti tambah i, dalam kurung i plus 1 sama dengan plus skor ke i. Mau diubah pakai J atau apapun boleh ya, yang penting disesuaikan dengan variabel yang sudah kita tetapkan di atas. Nah, ini adalah perintah yang digunakan untuk menampilkan output. Nah, kita lihat dulu.
Ya, kita lihat dulu hasilnya supaya kelihatan. Ini aja dulu. Array 2. Oke, input nilai mahasiswa. Nilai mahasiswa ke 1. Misalnya saya buat nilainya 70 ya. Nilai kedua 75, nilai ketiga misalnya 74 ya. Kemudian 72. Oke, misalnya ada yang 86, ada yang 90, ada yang 65 ya. Ada 78 ya, kemudian ada 79 ya. Mahasiswa ke-10 terakhir misalnya nilainya 68. Oke. Keluarannya ini dia ya, sama ya. Jadi output nilai mahasiswa, nilai MHS ke-1 70 ya. Berarti apa yang sudah kita inputkan bisa dibaca oleh sistemnya ya. Nah, seperti itu. Nah, berikutnya tadi kalau di soalnya itu adalah merata-ratakan ya, menjumlahkan dan merata-ratakan. Baik. Berarti kita butuh yang baru ya. Nah, kalau seperti itu berarti kita buat dulu for in i mulai dari 0, i kecil dari scores.length, kemudian i plus plus. Oke, selanjutnya kita ingin menjumlahkan. Untuk menjumlahkan berarti kita butuh variabel penampung jumlah itu. Ya, boleh kita letakkan di sini. Ya. Misalnya karena dia scores itu adalah double, berarti penampungnya juga harus double. Double. Tadi kita mau total ya, jumlah. Oke, sama dengan 0. Harus ada inisialisasi nilai awal dulu, karena nanti akan dijumlahkan dengan yang nilai scores berikutnya. Nah, dari sini, kalau kita sudah dapat, berarti jumlah adalah jumlah sebelumnya ditambah dengan nilai skor ke I. Seperti itu kira-kira ya. Nilai sebelumnya ditambah dengan nilai I. Nah, kemudian rata-rata. Kalau rata-rata berarti tidak perlu di sini ya. Kalau rata-rata nanti bisa langsung average. Ya. Kita kalau sudah tahu jumlahnya tinggal dibagi dengan dibagi dengan panjang dari ini, berapa banyak sih jumlah mahasiswanya ya. Jadi kalau totalnya nanti nilainya misalnya 900, ya 900 dibagi 10, otomatis rata-ratanya 90 gitu ya. Nah, ini. Nah, kemudian kita cari rata-rata. Berarti tetap double ya. Double rata sama dengan apa tadi? Jumlah ya. Karena jumlah ini sudah diulang-ulang ya. Sampai selesai semuanya seluruh skor dijumlahkan. Ini jumlah dibagi skor dot length. Nah, ini adalah skornya. Sehingga nanti kita tuliskan di bawah. Di bawah system out print jumlah nilai atau total nilai mahasiswa adalah
jumlah. Oke. Kemudian buat lagi rata nilai mahasiswa adalah rata. Cukup seperti itu aja. Coba kita tes hasilnya. Oke, mahasiswa ke-1 dapat 60, 50, 78, 98, 76. Kita ambil acak saja. 68, 79, 75, 80, terakhir misalnya 74. Nah, ini detail atau seluruh nilai yang telah diinputkan. Nah, ini adalah total nilai mahasiswanya, ini di total. Kemudian rata-rata nilai semuanya dibagi dengan jumlah mahasiswa. Ya, ini. Ya. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi, untuk menginputkan, kita bisa memanfaatkan scanner untuk menginputkan nilai dari keyboard. Ya. Kemudian untuk menampilkan juga kita bisa menggunakan system out ya, yang intinya for ya, untuk perulangan ya, untuk perulangan itu bisa kita gunakan untuk input dan untuk output. Nah, kemudian untuk mengulang nilai yang sudah dituliskan itu juga pakai for. Ya. Baik, berikutnya yaitu untuk penanganan exception dari penulisan array. Ya, kan kita sudah tahu nih array ukurannya tetap ya, nggak boleh diubah. Nah, dan indeksnya itu intervalnya itu antara 0 sampai jumlah data dikurangi 1. Nah, kemudian jika indeks negatif atau lebih besar dari atau sama dengan ukuran array, maka indeks array berada di luar batas. Nah, dan jika indeks array berada di luar batas, maka Java-nya itu akan menghasilkan array index out of bound exception, atau ada error di sana. Errornya itu out of bound, jadi melebihi dari elemen yang ditentukan. Ya. Jadi seperti itu ya. Jadi array index out of bound ini atau exception-nya itu dihasilkan ketika runtime, ketika dijalankan. Nah, gitu ya. Jadi saat kompilasi atau saat compile itu nggak ada error. Tapi ketika dijalankan, sudah di-run, kita masukkan nilainya, baru kelihatan. Oh, ini melebihi batas. Itu namanya array index out of bound. Nah, kemudian program akan dihentikan kalau ada exception ini. Dan kalau tidak ditangani ya, tidak ditangani itu maksudnya tidak ada penanganan error di sana. Nah, bagaimana cara membuatnya? Itu materi penanganan error ya. Nah, contohnya seperti ini. Nah, ini kan ada totalnya berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7. Tetapi di sini kita tuliskan prime 10. Nah, ini kan udah melewati batas. Harusnya maksimum itu prime 6. Tapi kita tuliskan prime 10. Ya. Yang terjadi nanti akan menghasilkan array index out of bound exception tadi ya. Nah, seperti ini ya. Ketika dijalankan hasilnya seperti ini. Di sini melebihi 10 karena batasnya hanya 0 sampai 6. Jadi cara penanganannya ya kita gunakan penanganan error bisa menggunakan try catch ya. Kalau melebihi indeksnya
apa yang dilakukan, itu maksudnya. Jadi itu untuk proses penanganan error, ya, tidak hanya array, itu ada materinya sendiri nanti ya. Jadi kalaupun mau dibuat, ya kurang lebih perintahnya, ini saya tuliskan saja dulu, nanti silakan dieksplorasi lebih lanjut. Jadi ada try, ya, kemudian dilanjutkan dengan check. Nah, di sini baru kita tuliskan, ya. Jadi array index out of bound exception, misalnya error gitu ya. Nah, di sini penanganannya apa? Itu yang harus jelas. Baik, jadinya seperti ini ya. Tadi try, catch. Nah, kemudian di sini adalah penanganan errornya. Misalnya kita buat kalau misalnya tidak di dalam try, kalau kita buat di bawahnya atau kita buat baru saja lah ya supaya lebih bisa dipahami. Kita buat array 3 saja. Save. New Java class array 3. Misalnya di sini saya buat in nilai sama dengan new in 3. Berarti ada 3 buah nilai yang bisa dimasukkan ke dalamnya. Nah, misalnya harusnya kan saya buat nilai ke 0 misalnya 80 gitu ya. Nilai ke 1 berapa, nilai kedua berapa. Nah, saya coba buat nilai ke 4. Apa yang terjadi? Misalnya 90. Oke, coba kita buat sistem out print. Oke, kita outputkan saja nilai 0, nggak masalah. Tapi apakah ini bisa jalan atau tidak? Di sini ada nilai 490 untuk pengisian nilai 4 ini. Kita lihat hasilnya Java 3 ya. Nah, ketika kompilasi itu tidak ada error ya. Tapi ketika dijalankan apa yang terjadi? Nah, di sini ada java.lang array index out of bound. Jadi index 4 itu out of bound. Jadi melebihi atau di luar dari panjang nilai yang sudah ditentukan panjangnya. Bagaimana cara mengatasinya atau penanganannya? Kita bisa menggunakan try ya. Try, salah satunya menggunakan try ya. Catch array index out of bound exception ya, saya buat R gitu boleh aja lah ya, array error maksudnya ya, atau saja lah ya, biar biasanya sih nulisnya aja. Oke, nah seperti ini ya, ini saya pindahkan. Jadi nilai cara penanganannya ya, ini contoh saja, tapi sepertinya kalau buat coding mungkin tidak ada yang menuliskan langsung seperti ini karena sudah tahu batasnya 3, kenapa kita tuliskan 4 gitu ya. Jika ada menentukan nilai ini yang tidak ditentukan oleh si pengguna tapi oleh apa namanya, oleh pengguna langsung ya, bukan oleh si programmer, maka akan ditangani oleh perintah try catch ini ya, untuk penanganan error. Jadi misalnya kalau ada errornya seperti ini, otomatis ditangani oleh array index out of bound. Nah, ketika error yang dikeluarkan adalah system out
print misalnya, atau sistem sebetulnya ada yang lain juga ada ya, sistem out dot, oh tidak ada. Print, apa yang harus dilakukan kalau dia terjadi masalah, misalnya kita menampilkan indeks array melebihi dari ketentuan misalnya. Indeks array melebihi dari yang sudah ditetapkan, dari ketetapan, atau lebih dari indeks lebih dari 3, misalnya keluar outputnya itu gitu ya. Coba kita jalankan lagi. Oke, yang pertama ini akan dicek dulu. Kalau kita buat nilai 4, kan nggak ada tulisan error tadi ya. Kalau gini kan langsung berhenti aplikasinya. Tapi kalau ada penanganan error, dia tidak akan berhenti, tapi akan memunculkan pesan yang tadinya error itu diganti dengan kata-kata gitu ya, dengan kalimat yang kita buat, dan proses akan tetap lanjut. Jadi inilah gunanya penanganan error untuk yang array index out of bound. Ya, baik. Mungkin materi untuk array cukup sampai di sini ya. Nanti kita akan lanjutkan lagi untuk materi selanjutnya. Tunggu saja apa yang akan kita bahas ya. Dan sebetulnya sudah bisa dilihat di map yang sudah diberikan sebelumnya ya, apa saja yang akan kita pelajari, atau bisa lihat di bagian e-learning dari Oracle Academy yang dijadikan rujukan. Ya, terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.